Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Dewi Jayanti, pengajar fisika dari SMA Kartika 191 Bandung. Bahkan sebelum pandemi, kita sudah memiliki banyak tantangan besar di dalam pembelajaran fisika. Metode pembelajaran konvensional belum cukup efektif menjawab tantangan pembelajaran abad 21. Hasilnya, pembelajaran menjadi tidak maksimal, siswa tidak menyukai pembelajaran fisika, dan pembelajaran tidak berbasis pada kompetensi. Bagaimana saya bisa tahu? Karena itu terjadi di kelas saya. Banyak siswa yang bingung dengan pembelajaran fisika, keterampilan abad 21 siswa yang belum terlihat. Hal tersebut adalah realitas yang juga sering dihadapi oleh sesama guru yang lain. Dan kemudian, pandemi COVID-19 terjadi di seluruh kawasan di berbagai negara. Hal ini memberikan dampak perubahan yang sangat besar. Pembelajaran yang biasa dilakukan secara tatap muka, sekarang berubah menjadi pembelajaran menggunakan media online. Namun, di sisi lain, adanya pandemi COVID ini memaksa kita secara positif melakukan percepatan untuk menguasai teknologi dengan lebih baik. Karena mau tidak mau, di era revolusi industri 4.0, semua pihak harus mulai berbenah untuk melakukan penyesuaian, terutama dunia pendidikan. Perubahan awal dan sangat mendadak memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita sebagai pendidik harus beradaptasi dengan sangat cepat agar pembelajaran tetap berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil survei data di lapangan, banyak sekali kendala yang kita hadapi. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama 1 tahun lebih memiliki resiko learning loss yang besar pada generasi. Resiko learning loss memang sudah diprediksi akan terjadi, dari mulai awal terjadinya penutupan sekolah di seluruh dunia karena pandemi COVID. Namun, hal ini tidak seharusnya membuat kita berpangku tangan dan berdiam diri. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini, apalagi dengan kemajuan era teknologi digital saat ini. Dengan dilaksanakannya pertemuan tatap muka terbatas pada tahun ajaran 2021-2022, tentu ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi learning loss, tentu saja dengan kebiasaan baru dalam menjalankan protokol kesehatan. Pembelajaran pun dilakukan secara hibrid, yaitu menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka di kelas. Lalu, bagaimana strategi saya dalam melakukan pembelajaran? Beberapa teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah dilakukan mulai September 2021. Itu artinya, jika dalam satu kelas rata-rata ada 36 siswa, maka dalam PTMT akan dibagi menjadi 3 shift. Karena hanya 2 pelajaran per hari, itu artinya dalam 1 minggu, siswa kelas 10 saja misalnya, masuk sebanyak 3 hari dan akan bertemu kembali 3 minggu kemudian. Berdasarkan skenario tersebut, tentu saja pembelajaran dilakukan secara hibrid. Pembelajaran online dengan tetap menggunakan media digital dan pembelajaran tatap muka yang dilakukan untuk penguatan materi serta koordinasi berbagai kendala selama pembelajaran di rumah. Dan media digital yang saya gunakan adalah Gamepool Fisik. Gamepool Fisik adalah pembelajaran berbasis website yang mengadaptasi prinsip baik sebuah game. Di dalamnya terdapat materi pembelajaran yang disusun berdasarkan level kemampuan siswa dan minat siswa berdasarkan tipe kepribadian Riasek Dr. John Holland. Level pembelajaran dibuat agar siswa merasa tertantang dan memulai pembelajaran dari hal yang paling mudah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran fisika yang masih dianggap sulit.
Sedangkan tantangan berdasarkan tipe kepribadian Riasek dibuat agar dalam proses pembelajaran lebih menekankan pendidikan pada pengembangan talenta, minat, dan bakat yang berbeda, sehingga anak dapat tumbuh dengan kesempatan yang sama berdasarkan kompetensi terbaiknya. Setiap siswa akan diuji di setiap levelnya untuk mendapatkan sertifikat pencapaian level dan kata kunci untuk masuk di level berikutnya berdasarkan prinsip ketuntasan belajar. Setiap uji level bisa dilakukan berulang kali sampai siswa lulus di ujian tersebut. Setiap siswa hanya diminta untuk mengerjakan 2 tantangan yang sesuai dengan minatnya. Hal ini dilakukan agar hasil pembelajaran menjadi maksimal. Misi tantangan berdasarkan minat dan bakat dibagi menjadi 6 jenis: tantangan realistik, tantangan investigasi, tantangan artistik, tantangan sosial, tantangan enterprising, dan tantangan konvensional. Prinsip pembagian ini disesuaikan dengan kompetensi abad 21, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Sistem penilaian dibuat berdasarkan poin yang didapat di setiap misi, dan setiap siswa bebas menentukan berapa poin yang ingin dia tukar dengan nilai akhir. Pembelajaran pun menjadi lebih menyenangkan karena ada misi permainan untuk mendapatkan poin lebih banyak. Dan hasilnya memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. 87,5% siswa berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran dan mengerjakan lebih dari yang diharapkan. Setelah metode pembelajaran ini diterapkan, kita mendapatkan informasi minat dan bakat apa yang terbaik bisa siswa kembangkan. Sebagai tindak lanjut, dilakukan tes minat dan bakat siswa menggunakan alat tes Riasek. Diharapkan hasil tes ini menjadi gambaran siswa kemampuan apa yang harus dikembangkan dan jurusan kuliah apa yang paling cocok untuk dipilih di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih.